Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas cloud computing. Apa ya cloud computing itu? Jika diartikan dari bahasanya, cloud computing artinya komputasi awan. Awan di sini dimaksud adalah jaringan internet. Jadi, cloud computing itu suatu platform, website, ataupun aplikasi yang dapat melakukan penyimpanan data secara hard disk ataupun soft file dan dapat diakses di mana saja. Yuk simak baik-baik video kali ini. Nah, salah satu cloud computing yang berkembang di Indonesia yaitu Dropbox. Dropbox sendiri memiliki beberapa fitur yang mana fitur tersebut menjadi keunggulan di Dropbox itu sendiri. Yang pertama yaitu dapat mengakses file tanpa memerlukan software tambahan. Nah, tools preview yang ada di Dropbox itu memudahkan penggunanya untuk dapat melihat file yang mereka simpan tanpa memerlukan atau dengan bantuan software tambahan. Nah, secara simpelnya Dropbox biasanya lebih untuk diinstal di smartphone maupun di komputer, sehingga nantinya pengguna Dropbox sendiri tidak perlu untuk menggunakan browser ataupun software tambahan untuk membuka si file yang mereka simpan. Kemudian untuk fitur yang kedua yaitu menambahkan komentar pada file yang dibagikan. Nah, biasanya kan di Dropbox atau di aplikasi cloud computing lainnya itu kita berbagi file dengan teman ataupun dengan rekan kerja. Nah, pada Dropbox ini selain bisa membagikan file, biasanya kan kita harus berdiskusi. Jadi di Dropbox sendiri menyediakan fitur penambahan komentar pada file yang kalian kirim kepada teman kalian, sehingga kalian bisa berdiskusi secara langsung mengenai file tersebut. Nah, fitur yang ketiga yaitu dapat membackup folder ataupun dokumen-dokumen baik di smartphone maupun di desktop kalian, sehingga kalian tidak perlu khawatir ketika nantinya dokumen kalian hilang, error, atau terjadi ketidaksengajaan penghapusan dalam file atau dokumen kalian. Kemudian bagaimana ya Dropbox menjaga keamanan folder yang digunakan oleh pelanggannya? Yang pertama, Dropbox ditempatkan di enkripsi menggunakan Advanced Encryption Standard hingga 256 byte. Yang kedua, Dropbox menggunakan Secure Socket Layer atau Transport Layer Security untuk melindungi data dan ditransfer antar aplikasi. Dropbox juga selalu melakukan uji kerentanan dan keamanan serta diperkuat dengan adanya verifikasi 2 langkah. Kemudian kelebihan dari Dropbox ini apa saja ya? Yang pertama, sudah berintegrasi dengan Google. Artinya, semua fitur Google sudah ada di Dropbox seperti Google Slides, Google Doc, dan juga beberapa fitur Google lainnya. Yang kedua yaitu sudah berintegrasi dengan Microsoft. Jadi semua fitur Microsoft seperti PowerPoint, Microsoft Word, Excel juga bisa diakses di Dropbox. Yang ketiga, sudah berekstensi paper. Jadi buat kalian yang suka menulis seperti blog itu, di Dropbox ini lamannya sendiri sudah sangat mirip dengan laman yang ada atau yang biasanya dibuat di blog-blog yang ada di website gitu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu Dropbox ini sudah sangat mudah untuk diakses di berbagai platform, baik di smartphone, komputer, di Android maupun di perangkat-perangkat lainnya.
Nah, kalau ada kelebihan pastinya ada kekurangan. Nah, kekurangan dari Dropbox ini tuh yang paling mendasar yaitu penyimpanannya. Jadi penyimpanan gratis yang disediakan oleh Dropbox ini hanya 2 GB, sehingga ini tuh lebih kecil dari fitur cloud computing lainnya. Karena semacam Google Drive saja penyimpanan gratisnya hingga 15 GB gitu. Nah, yang kedua kita bandingin dengan cloud computing yang kedua ini, yaitu OneDrive. Kayak gini tampilannya. Jadi OneDrive itu memiliki juga beberapa fitur andalannya. Yang pertama yaitu File on Demand. File on Demand ini memungkinkan kalian atau penggunanya itu untuk mengakses berbagai dokumen dari Windows 10. Jadi kalian nggak perlu risau kalau misalkan di PC kalian itu bakalan menipis penyimpanannya. Fitur yang kedua yaitu ada dokumen scanning. Dokumen scanning ini kayak kalian itu nanti bakalan dapetin fitur dimana file-file kalian itu bakalan dikelompokin, jadi yang mana dokumen penting, kemudian dengan bond, catatan itu bakalan disendiri. Yang ketiga fiturnya yaitu personal vault. Jadi personal vault ini semacam perlindungan ekstra pada file-file kalian. Gak hanya file sih, kayak apapun yang kalian simpan seperti foto, kemudian juga video, dan juga dokumen-dokumen lain. Nah, kemudian bagaimana sih si OneDrive ini tuh melindungi file-file kita atau dalam segi sistem keamanan? Yang pertama, OneDrive ini menyediakan sistem kontrol akses, dimana nggak semua akun itu bisa mengakses. Jadi biasanya kalau dalam satu device gitu perlu untuk elevasi akun atau biasanya verifikasi akun. Kalaupun bisa, itu di OneDrive itu akan sedikit banget tindakan yang bisa dilakukan kalau memang bukan dari satu device yang sama. Kedua, ada sistem pemantauan keamanan automasi. Jadi secara real time OneDrive bakalan selalu memunculkan notifikasi apabila ada yang berusaha untuk masuk ke dalam salah satu akun kita, kemudian akan memberikan peringatan bahwasanya akun kita sedang ada yang memasuki, seperti itu. Jadi di OneDrive ini sangat terjaga keamanannya karena segala bentuk tindakan yang dilakukan di OneDrive sendiri akan mendapatkan notifikasi. Nah, sekarang kita mengulik mengenai kelebihan dari si OneDrive ini. Yang pertama yaitu OneDrive memiliki kapasitas yang lumayan besar untuk penyimpanan dalam versi gratisan. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan kapasitas dari si Dropbox hanya 2 GB, kalau di OneDrive hingga 5 GB. Yang kedua dari OneDrive sendiri yaitu terintegrasi Office Online. Jadi kalau misalkan penggunanya tidak memiliki aplikasi Office untuk mengedit dokumen di OneDrive, kapanpun pengguna dapat mengedit dan mengakses dokumen Office yang ada di dalam atau yang sudah disimpan di OneDrive. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu interface yang nyaman. Jadi di OneDrive ini lebih ke penggunaannya yang mudah dipahami, bahkan untuk orang-orang yang baru menggunakan OneDrive, karena tampilannya itu sangatlah sederhana dan fitur-fitur yang ada di OneDrive itu sangat mudah untuk digunakan. Bahkan kekurangan dari si OneDrive ini sendiri yang pertama yaitu pasti pada kapasitasnya sama dengan si Dropbox ya, karena untuk penyimpanan yang kita misalkan bandingkan dengan Google Drive ini termasuk penyimpanan yang kecil karena kan hanya 5 GB untuk versi gratisannya. Jadi untuk kekurangan pastinya dengan kapasitas yang kecil untuk versi gratisan, tapi lebih dibandingkan dengan Dropbox. Kedua yaitu tidak adanya tingkat keamanan lanjutan bagi mereka yang sudah berlangganan atau yang sudah premium dan mereka yang menggunakan OneDrive ini untuk bisnis.
Nah, untuk cloud computing yang ketiga yaitu AWS atau Amazon Web Service, di mana Amazon Web Service ini memiliki banyak fitur-fitur yang lengkap dan dirasa paling bisa memadai di antara cloud computing yang lainnya. Karena itu kita akan membahas 3 dari banyaknya fitur ini. Fitur yang pertama yaitu AWS Go Elastic Views, yaitu memungkinkan pelanggannya untuk menggabungkan data-data dari berbagai sumber sehingga menjadi satu file yang terintegrasi gitu. Nah, yang kedua yaitu Amazon SageMaker Aegis Manager, yaitu memungkinkan para pelanggannya untuk mengatur dan memantau pembelajaran, atau di sini yang dimaksud dengan pembelajaran yaitu perangkat yang mereka simpan, kemudian menggunakan kamera kontrol atau berbagai fitur lain yang ada di dalam si Amazon Web Service ini. Fitur yang ketiga yaitu Amazon Intelligent Tiering, memungkinkan pelanggan untuk memindahkan penyimpanan mereka ataupun data-data yang mereka simpan ke dalam situs ataupun folder yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian bagaimana dari sistem keamanan si Amazon Web Service ini? Nah, Amazon Web Service ini lebih kepada mendeteksi virus ataupun mendeteksi berbagai tindakan yang di luar akun, dilakukan dari akun. Jadi si Amazon Web Service ini lebih kepada bagaimana kemudian mereka mendeteksi berbagai ancaman ataupun berbagai tindakan yang berasal dari 2 device. Nah, ada 2 kelebihan dari si Amazon Web Service ini. Yang pertama yaitu perusahaan dapat menggunakan model programming sistem pengoperasian database yang sudah ada. Yang kedua yaitu untuk biaya penggunaan si Amazon Web Service ini terbilang sangat efektif dan relatif murah, karena perhitungan dari Amazon Web Service ini pada seberapa banyak penyimpanan yang mereka gunakan, jadi bukan langsung dalam jangka panjang seperti itu. Namun juga ada kekurangan dari Amazon Web Service ini. Yang pertama yaitu membutuhkan layanan jika pengguna membutuhkan layanan cepat, maka pengguna harus membayar untuk mendapatkan layanan yang cepat dan sangat dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Yang kedua yaitu memiliki permasalahan teknis seperti kontrol dan juga perlindungan backup yang terkadang sulit untuk diakses. Jadi untuk backup sendiri yang ada di Amazon Web Service ini sangat sulit untuk diakses dan terkadang mengalami beberapa masalah kontrol backup. Jadi jika dibandingkan dengan Dropbox yang pertama, cloud computing yang pertama, Dropbox sendiri kan bisa membackup secara otomatis, sedangkan kalau di AWS itu untuk kontrol backupnya sendiri sering terkendala. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.